Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer lokal. Oke, langsung saja. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat TCP/IP. Ini adalah pengertian dari sebuah jaringan. Berikutnya, jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID yang unik yang berbeda satu dengan yang lainnya, disebut dengan IP address atau alamat IP. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya akan disebut sebagai klien. IP tersebut adalah IP kelas C. Ada beberapa kelas IP, diantaranya yaitu kelas A, B, C, dan E. Dalam contoh di atas, tertulis IP kelas C, di mana IP kelas C adalah IP yang lazim dipakai dan nanti akan kita pakai juga dalam kegiatan simulasi dan praktik. Berikut contoh topologi jaringan lokal berdasarkan sumber dari dokumen Kemendikbud tahun 2021. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya rasa belum ada yang ditanyakan. Kita lanjut saja. Apa yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan komputer lokal di sekolah? Kalau saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada jaringan lokal. Kita tidak bisa berbagi perangkat keras seperti printer. Kita tidak bisa berbagi software seperti aplikasi dapodik. Oke, apa penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal? Nanti kalian bisa beri jawabannya di kolom komentar ya. Nah, penyelidikan apa penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal? Tahap pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan dulu. Alat-alat yang disiapkan, bahan-bahan yang disiapkan, nanti akan disediakan oleh guru yang nanti akan membimbing kalian untuk melakukan praktik. Tahap kedua, guru akan membagi LKPD, di mana LKPD itu nanti akan dibuat dengan dua versi. Yang pertama dengan printout, dan yang kedua nanti dengan e-LKPD atau dengan online. Tahap ketiga, peserta didik mengumpulkan informasi dari pengalaman praktik, bahan ajar, video tutorial, dan sumber informasi lain pada internet, tentunya dari sumber yang relevan. Jangan sampai nanti kita mendapatkan informasi dari internet yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian di tahap keempat atau step 4, peserta didik menentukan solusi dari permasalahan. Jadi nanti intinya, peserta didik akan praktik melakukan konfigurasi jaringan, di mana jaringan tersebut nanti kita membuat jaringan lokal yang terdiri dari beberapa komputer, kemudian kita setting IP-nya, lalu di situ apakah ada kendala atau tidak. Nah, bagaimana kalau ada kendala dan apa solusinya? Itu yang nanti akan kita cari di laporannya. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi komputer kita agar bisa terkoneksi ke jaringan lokal. Ada beberapa cara untuk melakukan settingannya. Kita pakai cara yang termudah saja. Kita arahkan ke pojok kanan bawah di logo internet atau di logo WiFi, ya, atau mungkin kalau menggunakan jaringan kabel itu logonya seperti gambar komputer yang sedang menyala. Kita klik Open Network and Internet Setting. Nah, di sini nanti kita pilih menu Ethernet. Karena yang nanti akan kita setting adalah bagian dari
kabel jaringan. Kemudian kita pilih change adapter setting. Di sini akan muncul beberapa koneksi. Ada koneksi WiFi, ada koneksi jaringan kabel, ada juga koneksi jaringan Bluetooth. Ya, kita fokuskan di sini untuk koneksi jaringan kabelnya. Kita klik kanan di bagian Ethernet, kemudian kita pilih Properties. Nah, kemudian di sini banyak sekali menu yang tertera, ya, atau fasilitas tertera. Kita fokus pada pengisian alamat IP. Apa itu alamat IP? Ibarat rumah itu adalah sebuah alamat jalan beserta RT RW-nya. Sama juga seperti komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang lain. Nah, kita fokus di Internet Protocol version 4. Kita klik 2 kali. Kita beri alamat komputernya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa nanti kita akan menggunakan IP kelas C. Biasanya IP kelas C itu diawali dengan 192.168 dan seterusnya, terserah kita mau pakai angka berapa, asalkan tidak melebihi dari 254. Oke, semisal di settingan komputer saya kita masukkan 10, kemudian di sini 1. Untuk IP address kelas C, subnet mask akan terisi secara otomatis, yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway kita isikan saja semisal seperti ini. Kemudian untuk DNS, ya, atau following DNS server address, biasanya kita masukkan DNS Google saja. Tetapi kalau kita ingin mengkosongkan juga tidak masalah, karena komputer kita hanya terkoneksi untuk sharing jaringan lokal tanpa terkoneksi dengan internet. Kalau kita mau isi juga sah-sah saja, tidak masalah. Boleh kita isi. Misal seperti ini. Kemudian klik OK. Di sini berarti Ethernet kita sudah ditanam IP, sudah ditanam alamat yang seharusnya secara otomatis komputer kita akan terhubung dengan komputer yang lain di dalam sebuah jaringan lokal. Perlu kita cek kembali, ya. Ada hardware, ada software. Hardware sudah kita setting, ya, sebagian sudah kita setting. Nah, ketika belum connect, ada beberapa masalah yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita cek kabelnya. Apakah kabelnya masih berfungsi dengan baik atau tidak? Kalau kabel masih berfungsi dengan baik, ya kita bisa cek dengan tester jaringan LAN. Atau kemungkinan switch hubnya yang rusak. Kita bisa cek, ya, apakah indikator indikator lampunya masih menyala atau tidak. Ternyata masih menyala, ya kita cek lagi ke settingan IP, barangkali kita salah ketik, ya. Atau pada settingan-settingan yang lain. Ya, selanjutnya tadi kita sudah mengecek beberapa sumber masalah yang menyebabkan koneksi komputer kita tidak terhubung ke jaringan lokal. Mungkin salah satunya adalah kita lanjut untuk mengecek pada bagian Ethernetnya, yaitu pada settingan Change Advanced Sharing Option. Oke, saya ulangi lagi, saya silang dulu. Cara masuknya sama seperti tadi pada awal kita melakukan konfigurasi IP address, ya. Kita klik kanan, kemudian Open Network and Internet Setting. Nah, di sini kita pilih Ethernet sama kayak tadi, ya. Cuman kita tidak pilih Change Adapter Option, tapi kita pilih Change Advanced Sharing Option. Nah, di sini kemungkinan ada fasilitas yang masih turn off, belum kita on kan. Kita cek saja di sini. Ini sudah turn on, ini juga sudah. Nah, di sini kita turn on kan network discovery-nya. Nah, di sini untuk password ini kita bisa off kan atau on kan, terserah, ya, tergantung dari pemilik dari jaringan tersebut, ya. Kita bisa on, bisa off kan, terserah saja. Kemudian kita cek lagi di tab yang lain, sudah on semua, ya. Kalau sudah on semua, kita bisa klik Save Change.
Kita cek lagi. Apabila masih terkendala juga, yang terakhir adalah kita cek di workgroup-nya. Jangan-jangan komputer satu dengan komputer yang lainnya, itu settingan workgroup-nya berbeda. Kita bisa masuk dengan menggunakan kata kunci workgroup pada pencarian. Kita klik saja di sini, change workgroup name. Nah, kita pilih change. Ini dia. Ternyata di komputer saya, workgroup-nya bernama PBDB. Sedangkan di komputer yang lain dan di jaringan yang lain, itu namanya adalah workgroup. Masih default dari Windows. Ini adalah penyebab mengapa komputer saya tidak bisa terhubung ke jaringan. Atau terhubung ke jaringan, tapi komputer saya tidak bisa berbagi file. Atau tidak bisa berbagi perangkat keras seperti printer. Jadi harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Ingat, di sini case sensitif ya. Kalau bisa, nama workgroup semisal menggunakan huruf kapital, berarti semua komputer nanti kita masukkan huruf kapital semua. Jangan besar kecil, bervariasi itu tidak disarankan sama sekali. Kemudian kita klik OK. Biasanya ketika kita merubah workgroup, ya, nanti komputer kalian akan minta untuk di restart. Seperti itu. Oke, langsung saja. Sekarang kita cek apakah komputer kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan lokal. Caranya dengan kita masuk ke menu pencarian, kita ketik cmd atau command prompt. Kemudian kita klik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita ketikkan perintahnya yaitu ping. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya. Semisal ini. Kemudian kita klik enter. Ketika muncul tulisan reply from, itu berarti komputer kita sudah terkoneksi ke dalam jaringan. Di situ ada keterangan time-nya, kemudian ada TTL-nya, kemudian ada ringkasan hasil cek koneksi jaringan. Di situ tertera 4 reserved, kemudian loss 0%. Ini berarti komputer kita terkoneksi ke dalam jaringan. Kemudian saya berikan contoh jawaban atau respon ketika saya mengetikkan perintah ping, tetapi komputer kita tidak terkoneksi ke jaringan. Misal seperti ini. Kita tekan enter. Nah, ketika komputer kita belum terkoneksi ke jaringan, jawaban setelah kita ketik perintah ping, kemudian diikuti dengan alamat IP, adalah request timeout. Artinya apa? Komputer kita sama sekali tidak terkoneksi ke jaringan. Nah, di situ paket yang dikirim 4, yang diterima 0, loss keempat-empatnya 100% loss. Berarti ini benar-benar komputer kita tidak terkoneksi ke jaringan. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita telusuri dari awal seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kita cek softwarenya, kita cek hardwarenya, kita cek settingannya, nanti akan ketemu di manakah letak kesalahan errornya. Nah, nanti kalau sudah ketemu kesalahan errornya, kita perbaiki. Kalau hardware, coba kita perbaiki. Tapi kalau tidak bisa, mau bagaimana lagi? Kita akan beli perangkat yang baru untuk menggantikan hardware yang sudah rusak. Tetapi kalau settingannya, sebisa mungkin kita teliti untuk satu persatu membuka settingannya. Bisa jadi ada jaringan yang belum kita on-kan. Kemudian untuk kendala pada sistem operasi. Mau nggak mau, kalau sistem operasinya memang terkendala atau terkena virus, itu kita harus menginstal ulang sistem operasi tersebut. Itu adalah jalan terakhir. Sebelum kita melakukan install ulang, ya kita cek dulu satu persatu komponen jaringannya sudah diaktifkan semua atau belum. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.